Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Hari demi hari berlalu, sudah 2 bulan lebih Ken Arok berada di rumah Tunggul Ametung. Akan tetapi dia sibuk ditugaskan di luar istana, yaitu untuk sering mengunjungi rumah Dang Hyang Loh Gawe yang sekarang menjadi Pandita Pedukuhan sebagai pejabat Kadipaten Tumapal. Selain Loh Gawe, ada beberapa pandita Kadipaten yang tinggal bersebelahan dengan rumah Akulu Tunggul Ametung. Para pandita itulah yang sering diajak berunding oleh Tunggul Ametung untuk mengambil keputusan-keputusan penting Kadipaten. Pagi itu Tunggul Ametung memanggil para panditanya. Diajak mempertimbangkan mengenai pengganti permaisurinya yang telah meninggal dunia. Pada saat itu Ken Dedes pun dipanggil pula untuk hadir dengan tetap dijaga 2 orang prajurit. Tunggul Ametung menyatakan pada para pandita bahwa hatinya hanya ingin Ken Dedes itu menjadi permaisurinya, tapi dia tidak mau memaksa Ken Dedes. Dia berharap jika Ken Dedes benar-benar menjadi istrinya itu memang karena keinginan Ken Dedes sendiri. Dalam hati liciknya Tunggul Ametung sebenarnya ingin memberi kesenangan kepada Ken Dedes, dengan tujuan merayu agar Ken Dedes berubah pikiran untuk mau menjadi istrinya. Tunggul Ametung mengatakan kepada para pandita agar mereka mau merestuinya melakukan upacara perkawinan dengan Ken Dedes, walau secara nyata Ken Dedes tetap tidak akan disentuh oleh Tunggul Ametung. Dikatakan bahwa ini demi kewibawaan Tunggul Ametung sebagai Akulu di Kadipaten Tumapal. Sebenarnya para pandita itu tidak setuju diadakan upacara perkawinan palsu, karena sebenarnya perkawinan itu amat sakral. Tapi mereka ketakutan, jika tidak menyetujui tentu ada yang akan dibunuh Tunggul Ametung. Akhirnya para pandita itu setuju. Kemudian ditanyakan kepada Ken Dedes mengenai rencana ini. Ken Dedes hanya terdiam dan memandang Tunggul Ametung dengan rasa benci. Akhirnya Tunggul Ametung memutuskan bahwa upacara perkawinan akan tetap dilangsungkan dan menyuruh Ken Dedes dimasukkan lagi ke bilik penyekapannya. Disampaikan bahwa 2 hari lagi akan diumumkan kepada penduduk Tumapel di Taman Boboji bahwa Tunggul Ametung akan segera memiliki permaisuri. Tibalah waktu 2 hari tersebut. Sejak pagi Ken Dedes sudah didandani oleh para dayang Kadipaten. Setelah selesai, dengan dijaga para prajurit yang ketat itu, Ken Dedes disuruh menaiki kereta bersama dengan Tunggul Ametung untuk menuju Taman Boboji. Para prajurit dan perwira telah bersiap di Taman Boboji mengamankan daerah tersebut sejak dini hari. Ketika kereta mulai terlihat datang, para prajurit dan perwira telah berbaris rapi di tepi taman. Termasuk pula Ken Arok sebagai Panglima Kadipaten Tumapal. Ken Arok memperhatikan dengan seksama datangnya kereta itu ketika mulai dekat. Dia terkejut melihat yang ada di kereta tersebut adalah Ken Dedes. Namun Ken Dedes tidak memperhatikan bahwa ada Ken Arok di taman itu karena ada banyak prajurit yang menghadirinya. Posisi kereta semakin dekat, hati Ken Arok berdegup keras karena untuk pertama kali dia melihat wajah jantung hatinya yang tidak bertemu selama beberapa bulan ini. Tapi dia tetap menahan diri, mengingat di tempat tersebut banyak prajurit yang tentu akan bersiap membunuhnya jika melawan Tunggul Ametung. Kereta itu semakin dekat, amat dekat sekali dengan posisi Ken Arok. Walau demikian Ken Dedes tetap tidak memperhatikan Ken Arok karena tampilannya serupa dengan para perwira yang lainnya. Ketika kereta berhenti, Ken Arok memperhatikan Ken Dedes yang turun dari kereta. Tersingkaplah kain yang membalut bawahannya hingga terlihat betisnya.
Ken Arok memandang dengan tajam betis Ken Dedes tersebut. Tapi kemudian terkejut karena betis Ken Dedes itu menampakkan sinar biru yang agung. Ken Arok menoleh ke kanan kiri memperhatikan para perwira di sampingnya. Tapi tidak ada yang tahu pancaran sinar dari betis Ken Dedes tersebut. Sinar itu benar-benar hal yang rahasia, hanya Ken Arok yang tahu. Ken Arok tetap terdiam, membiarkan acara berlangsung sesuai jadwalnya. Ken Dedes hanya bisa menunduk dengan lesu dan hati sedih pada acara tersebut. Setelah Aku Tunggul Ametung mengumumkan pada penduduk Tumapel bahwa dia sudah memiliki calon permaisuri baru, maka acara ditutup. Tunggul Ametung dan Ken Dedes kembali naik kereta kuda dan kereta berjalan untuk pulang menuju rumah Tunggul Ametung. Para penduduk Tumapel kemudian membubarkan diri. Demikian pula dengan para prajurit dan perwira Tumapel. Tinggallah Ken Arok sendirian di taman tersebut. Hatinya gundah gulana melihat belahan jiwanya dipaksa untuk menemani orang lain. Selesai acara tersebut, Ken Arok tidak menuju rumah Tunggul Ametung, tapi berjalan ke rumah Dang Hyang Loh Gawe yang baru sebagai pandita pejabat Tumapel. Sampai di rumah Dang Hyang Loh Gawe itu, Ken Arok disambut dengan akrab. Dang Hyang Loh Gawe melihat wajah murung Ken Arok, tapi beliau membiarkan saja. Ken Arok memang demikian. Dikenal pendiam dan berbicara seperlunya saja. Ken Arok kemudian duduk di samping Dang Hyang Loh Gawe. Dia mengatakan ingin menanyakan sesuatu pada Dang Hyang Loh Gawe. Ketika dipersilahkan, maka Ken Arok menanyakan jika betis wanita memancarkan sinar biru yang agung itu pertanda apakah. Dang Hyang Loh Gawe pun tidak berbelit menanyakan Ken Arok telah melihat wanita siapa sehingga bertanya seperti itu. Langsung dijawab oleh Dang Hyang Loh Gawe bahwa sinar biru yang agung dari betis wanita itu adalah penanda bahwa wanita tersebut memiliki keistimewaan. Orang Jawa menyebutnya Ardana Reswari. Artinya adalah permaisuri yang pertama. Wanita Ardana Reswari itu akan menjadi istri yang luar biasa bagi suaminya dan akan menjadi ibu yang hebat bagi anak-anaknya. Terlalu agung untuk dijelaskan, tapi intinya hampir tidak ada wanita tersebut pernah ditemui di tanah Jawa. Sudah ratusan tahun soal Ardana Reswari akhirnya seperti menjadi hanya sebuah keyakinan saja karena memang orangnya tidak ada. Mendengar penjelasan itu, Ken Arok menjadi tertegun. Dia diam beberapa lama memikirkan Ken Dedes. Dang Hyang Loh Gawe pun sudah hafal dengan perangai Ken Arok, maka beliau juga membiarkan saja Ken Arok diam sampai beberapa lama. Setelah waktu tiba sore hari, Ken Arok berpamitan kepada Dang Hyang Loh Gawe untuk pulang ke bilik perwira di rumah Tunggul Ametung. Dang Hyang Loh Gawe mengizinkan, maka berpisahlah mereka di hari itu. Kebo Kenongo ikut tertegun mendengar cerita sejarah dari ayahnya. Sampai ayahnya memperingatkan bahwa waktu sudah malam dan sudah waktunya Kebo Kenongo bersiap untuk tidur. Kebo Kenongo menyanggupi, tapi sebelum tidur dia meminta kepada ayahnya terlebih dahulu untuk menjelaskan kepadanya mengenai Ardana Reswari. Prabu Handayaningrat kemudian menjelaskan bahwa manusia di Jawa itu mungkin berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Seorang Ardana Reswari itu hanya bisa dicapai oleh keturunan Brahmana. Tidak bisa dicapai oleh keturunan Ksatria, keturunan Waisya, dan keturunan Sudra. Oleh karena itulah, Ken Dedes mendapat anugerah itu dari ayahnya yang merupakan keturunan Brahmana. Sampai Ken Dedes mendapat anugerah berupa Ardana Reswari tersebut itu atas dharma yang telah dilakukan ayahnya yaitu Empu Purwa. Ken Dedes mendapat anugerah tersebut karena laku jiwa dan laku sukma yang telah dijalani Empu Purwa. Tidak semua orang bisa menjadi keturunan Brahmana dan tidak semua anak Brahmana bisa menjadi Ardana Reswari. Kebo Kenongo bertanya lagi,
Apa pembagian keturunan itu tidak menyedihkan manusia yang bermasyarakat? Karena keturunan Sudra itu tentu hidupnya lebih miskin dari keturunan kesatria. Prabu Handayaningrat pun menjawab, keturunan Sudra mungkin bisa miskin, tapi keturunan Brahmana atau Ksatria yang tidak bekerja bisa lebih miskin lagi. Bahkan keturunan Waisya yang menjadi pedagang pun bisa lebih miskin lagi. Kalau hutangnya banyak karena gagal berdagang, maka dia akan lebih miskin dari keturunan Sudra yang menjadi pekerja kasar tapi tidak punya hutang. Semua jenis itu hanya terjadi karena pertimbangan bakat dari sebuah keturunan. Keturunan Sudra berbakat mewariskan keturunan yang kuat. Tidak semua orang bentuk tubuhnya kekar dan ototnya kuat seperti keturunan Sudra. Orang yang hanya berbakat berdagang, tentu ototnya tidak sekuat keturunan orang yang ayahnya badannya kekar dan memang ahli mengangkat beban berat. Keturunan Brahmana itu juga diwariskan dari ayah yang tidak berbadan kekar pula seperti keturunan Sudra. Yang diwariskan dari keturunan Brahmana itu mengenai kuatnya kemampuan untuk menjalani laku jiwa dan laku sukma. Ada hal lain yang penting juga untuk menilai mengenai jenis keturunan itu, yakni faktor pendidikan. Seseorang yang tugasnya menjadi Brahmana, kemudian memiliki anak, tentu sejak kecil anaknya itu belajar dari ayahnya mengenai ilmu kebrahmanaan. Bagi keturunan Sudra itu sejak kecil anaknya belajar dan berlatih kepada ayahnya mengenai ilmu pertukangan dan pengangkutan beban. Demikian juga dengan yang Ksatria dan Waisya. Semua memiliki pendidikan masing-masing yang diterapkan pada anaknya sejak kecil. Dan yang lebih penting, pendidikan di keluarga yang berjalan selama seharian penuh dari bangun pagi sampai tidur lagi itu juga tergantung tugas serta pekerjaan dari orang tua sang anak. Kebo Kenomo akhirnya bisa memahami kondisi ini sebagai sesuatu yang memang sudah semestinya. Dia berpamitan kepada ayahnya karena telah mengantuk. Ayahnya mempersilahkan, dan mereka berdua pergi ke peraduan di bilik masing-masing. Malam semakin larut, suara jangkrik yang ada di halaman menenteramkan kegelapan. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.